Bayangin, sebuah kota yang gak lahir dari sejarah ribuan tahun, tapi benar-benar dibangun dari nol di tengah gurun Amerika. Lengkap dengan rumah masa depan, teknologi bersih, dan transportasi tanpa mobil pribadi. Ini bukan ide hayalan belaka, ini adalah rencana yang sedang disiapkan sekarang. Ketika kota-kota lama semakin sesak, semakin macet, dan semakin bikin stres, muncul satu pertanyaan radikal. Bagaimana kalau kita mulai semuanya dari awal? Siapkan imajinasi kamu, karena apa yang akan kita bahas ini di luar nalar. Sebuah kota raksasa, berdiri bukan di bekas peradaban, tetapi di lahan kosong yang panas dan kering. Namanya Telosa. Proyek ini digagas oleh Mark Klur, seorang miliarder Amerika yang tidak puas melihat kota zaman sekarang yang berantakan. Menurutnya, polusi, ketimpangan sosial, dan kemacetan sudah seperti penyakit menahun. Dan Telosa mau menjadi obatnya. Bayangin, sebuah kota yang didesain ulang total, mulai dari tata letak jalan, air bersih, sampai sistem ekonominya. Sekitar 150.000 hektar tanah disiapkan untuk menampung 5 juta orang. Ini bukan hanya soal membangun gedung tinggi dan mewah, tetapi benar-benar merancang kota manusiawi sejak awal. Kedengarannya gila. Mungkin, tapi inilah salah satu eksperimen urban paling berani di abad ini. Sebenarnya, dari mana sih nama Telosa ini muncul? Dan kenapa lokasinya harus di gurun? Nama Telosa sendiri terinspirasi dari kata Yunani kuno, telos, yang artinya tujuan tertinggi. Mark Klur memilih nama ini supaya orang-orang di sana nanti selalu ingat. Tujuan mereka adalah menciptakan hidup yang seimbang dan berkelanjutan. Bukan cuma kota keren, tapi kota yang bisa bikin manusia lebih bahagia dan saling menghargai. Kenapa harus dibangun di daerah gurun? Karena gurun punya lahan luas, minim konflik kepemilikan tanah, dan masih bersih dari sejarah penataan kota yang semrawut. Artinya, Telosa bisa dimulai benar-benar dari nol, tanpa terbebani warisan tata ruang lama. Lokasinya direncanakan di antara Nevada, Utah, atau Arizona, 3 negara bagian Amerika yang punya gurun luas, panas, dan harga tanah jauh lebih murah daripada dekat kota besar. Tantangannya tentu saja ada, mulai dari pasokan air sampai cuaca ekstrim. Tapi justru itu yang bikin proyek ini makin menantang sekaligus menarik. Lalu, sebenarnya apa sih yang bikin Telosa mau direset total? Bukan hanya memperbaiki kota yang sudah ada. Kota-kota besar saat ini ibarat komputer jadul yang sudah terlalu banyak bug. Infrastruktur tambal sulam, transportasi bikin frustrasi, harga rumah makin tidak masuk akal. Telosa ingin menantang semua itu dengan reset total. Konsepnya mirip seperti kamu install ulang sistem operasi komputer, bersih, terstruktur, tanpa sampah warisan masa lalu. Karena kalau cuma memperbaiki sedikit demi sedikit, pasti macet lagi dalam waktu dekat. Dengan teknologi masa kini, Telosa mencoba memberikan jawaban. Bagaimana kalau kita membangun kota baru yang benar-benar tahan masa depan? Bukan hanya sekedar bertahan hidup, tetapi membuat warganya bahagia. Tapi gimana caranya? Orang-orang bisa hidup tanpa mobil pribadi di kota sebesar ini. Nah, ini yang bikin banyak orang heran. Telosa tidak akan memberikan ruang untuk mobil pribadi berkeliaran seenaknya. Di sana, kendaraan pribadi bukan lagi raja jalanan. Semua diatur agar orang bisa pergi kemana saja, hanya dalam 15 menit berjalan kaki. Atau menggunakan transportasi publik canggih yang ramah lingkungan. Sistemnya bakal menggunakan kendaraan otonom, sepeda, dan jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman. Mereka percaya, tanpa mobil pribadi, jalanan akan lebih lega, udara lebih bersih, dan orang bisa lebih banyak interaksi langsung. Kebayang nggak kota tanpa suara klakson, tanpa rebutan parkir, tanpa stres terjebak macet berjam-jam? Rasanya seperti dunia paralel. Tapi ini benar-benar nyata. Tapi seberani apa Telosa menghadapi semua tantangan dan kritik di dunia nyata? Tentu saja, membangun kota dari nol tidak semudah menulis status di media sosial. Proyek Telosa diperkirakan butuh biaya sampai 400 miliar dolar. Itu pun belum termasuk izin lahan, sumber air di gurun, dan proses birokrasi yang ruwetnya bisa mengalahkan urusan warisan keluarga. Banyak yang menyebut proyek ini terlalu utopis, terlalu idealis, atau hanya mimpi orang kaya yang kebanyakan inspirasi. Kalau Telosa berhasil, ini bisa menjadi cetak biru pembangunan kota masa depan bukan hanya di Amerika, tetapi juga di seluruh dunia. Lalu, apa hubungannya semua ini dengan hidup kita di Indonesia? Mungkin kamu bertanya, terus apa hubungannya dengan kita? Justru ini pelajaran penting.
Kalau Telosa berhasil menciptakan transportasi publik yang nyaman, kota yang lebih adil, dan lingkungan yang bersih, kenapa kota kita tidak bisa meniru? Telosa bisa menjadi laboratorium masa depan, tempat uji coba ide-ide gila yang akhirnya bisa diadaptasi oleh kota lain, agar nanti generasi setelah kita tidak lagi diwarisi kemacetan dan polusi. Siapa tahu, satu hari nanti kota-kota di Indonesia juga bisa belajar dari sini, karena masa depan tidak harus kita tempuh sambil terjebak klakson-klaksonan. Menurut kamu, ide gila ini layak diwujudkan atau tidak? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita lain tentang teknologi dan masa depan kota di seluruh dunia. Tetap buka pikiran. Siapa tahu nanti kamu sendiri yang tinggal di kota masa depan seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.